Halo guys, kembali lagi bersama channel Amijay. Kali ini alur cerita India yang Amijay bawakan adalah kisah nyata heroik seorang pramugari yang terbunuh demi menyelamatkan nyawa banyak orang. Dengan judul film Nerja, nama dari sang pahlawan itu sendiri. Sebelum kita bahas alurnya, tolong bantuannya untuk like, subscribe channel kita agar lebih bersemangat membuat konten. Jangan lupa untuk request alur cerita apa lagi yang akan kita bawakan selanjutnya pada kolom komentar. Mengambil latar waktu pada 1986, kisah dalam film ini diawali dengan Nerja, yaitu diperankan oleh Sonam Kapoor, yang tengah bersiap bertugas di Bandar Udara Internasional Sahar, Mumbai, India. Hari itu, Nerja bertugas sebagai kepala pramugari untuk penerbangan pesawat Boeing 747 dengan membawa 360 penumpang menuju New York. Pesawat ini direncanakan akan transit 2 kali di Pakistan dan Jerman. Sebelum berangkat menuju ke penerbangan, Nerja mengucapkan selamat tinggal kepada pacarnya yang rencana akan menikahi Nerja setelah penerbangan itu. Ketika sampai di pesawat, semua tim bekerja sesuai dengan bagiannya masing-masing. Dari mulai menyambut kedatangan penumpang, memberikan instruksi bagaimana jika berada di dalam pesawat, dan lain-lain. Di balik keberangkatan pesawat dengan keadaan baik-baik saja itu, ada banyak orang merencanakan sebuah niat jahat. Mereka adalah sekelompok teroris yang akan menyerang dan mengambil alih pesawat untuk tujuan menyelamatkan saudara dari teroris itu. Saat pesawat mendarat di Bandara Karachi, Pakistan, tiba-tiba 4 orang teroris yang menyamar sebagai petugas keamanan menyerang pesawat. Keempat teroris asal Karachi itu yang menyamar sebagai petugas bandara adalah teroris yang sudah terlatih. Dibuktikan dengan membawanya mereka pistol serta senjata berbagai macam. Ketika 4 teroris itu turun dari mobil yang mereka bawa, tanpa pikir panjang, mereka langsung mengancam dan menembaki petugas yang mengarahkan pesawat untuk terbang. Salah satu teroris ada yang berhasil naik ke pesawat. Sebelum masuk, ada 2 pramugari yang menghalangi masuk dengan menutup pintu pesawat. Tetapi semuanya terlambat. Mereka berempat berhasil masuk ke dalam pesawat dengan membawa pistol dan mengancam petugas serta penumpang pesawat agar tetap diam di tempat dan tenang. Nerja yang mengetahui adanya tanda-tanda pembajakan segera menghubungi pilot. Setelah berhasil menghubungi, malangnya Nerja langsung ketahuan oleh salah satu teroris itu dan diancam agar ditunjukkan jalan ke pilot pesawat. Pilot-pilot yang telah mengetahui kejadian kacau di belakang pesawat dengan keadaan panik, mereka langsung pergi dengan menggunakan tali darurat dan menuju ke kantor bandara. Dan pesawat ditinggalkan begitu saja dengan keadaan mesin yang masih menyala. Akibat pilot sebelumnya kabur, Nerja diperintah oleh teroris untuk membuat pengumuman kepada penumpang siapa orang-orang di sini yang bisa menerbangkan pesawat. Namun, tidak ada satupun dari penumpang dan kru pesawat yang bisa. Ketiga pilot yang tadinya kabur dari pesawat tiba di kantor untuk melaporkan kejadian teror yang ada di pesawat Boeing 747 dan kepala kantor berusaha untuk menghubungi pihak berwenang. Sementara itu, di dalam pesawat, karena tidak ada yang bisa mengoperasikan pesawat, Nerja diperintahkan lagi untuk membuat pengumuman siapa yang menjadi tim radio di kantor pesawat. Ternyata ada 1 orang yang akan mengajukan diri, tetapi Nerja berusaha menggagalkannya lagi. Karena panik dan tidak ada yang bisa mengoperasikan pesawat, keempat teroris itu langsung marah
dan menyeret salah seorang penumpang, mengancam akan menembak orang tersebut. Karena semua orang panik, akhirnya salah satu teroris membuka pintu pesawat dan menembak salah satu orang tersebut dan dijatuhkannya ke bawah pesawat, disaksikan oleh kepala pramugari yaitu Neerja. Karena melihat kejadian penembakan itu, Neerja mengalami syok berat dan menuju ke ruang pantry pesawat untuk mengambil minum. Neerja berinisiatif memberi minum ke semua penumpang agar tidak terlalu panik. Dan yang utama diberi minum itu adalah ibu dari korban yang ditembak tadi. Orang-orang di kantor terus menghubungi petugas keamanan negara agar segera datang ke bandara. Dan petugas berangkat untuk melaksanakan tugas di dalam perjalanan. Lalu di pesawat, Neerja diperintahkan oleh kawanan itu untuk mengambil semua paspor orang Amerika. Dan kemudian, Neerja membuat pengumuman ke penumpang bahwasanya kru pesawat akan mengambil semua paspor yang ada. Setelah itu, Neerja langsung mengambil semua paspor, tetapi semua paspor Amerika yang diminta oleh teroris itu langsung diamankan dengan cara dibuang dan ditendang agar paspor itu hilang. Teroris yang menggeledah paspor yang diberikan oleh Neerja tidak menemukan paspor Amerika yang diminta, tetapi mereka menemukan paspor Inggris. Digunakanlah itu untuk mengancam tim pesawat yang ada di bawah, agar segera membawakan pilot untuk menerbangkan pesawat. Karena kecerobohan orang yang ada di bawah, akhirnya mereka bilang bahwasanya di dalam pesawat ada tim radio. Karena kalau ada tim radio, mereka akan lebih cepat mendapatkan pilot. Akhirnya, teroris itu menutup pintu pesawat dan bertanya tim radio siapa dan mengancam untuk menembak orang Inggris. Satu orang yang adalah tim radio mengacungkan diri dan dibawanya untuk segera cepat menghubungi kantor dan meminta pilot. Di belakang pesawat, ada satu teroris mencari hiburan dengan memerintah Neerja untuk menyanyikan lagu sedih India. Neerja pun mengingat masa kecilnya dan ibu yang ada di rumah. Di situ, dia sedih dan menitikkan air mata. Beberapa jam kemudian, Neerja akan mengantarkan salah seorang penumpang untuk buang air, tetapi si Jamet tidak memperbolehkan membawanya ke kamar mandi, sedangkan Jamet yang baik memperbolehkan Neerja. Akibat perbedaan pendapat itu, kedua orang itu berkelahi, disaksikan oleh pramugari dan penumpang lainnya. Diancamlah Jamet itu dan ditodong pistol. Untungnya ada ketua yang melerai kejadian itu dan segera menasihati untuk tidak membuat kerusuhan dan bertindak ceroboh. Karena marah dan sok hebat, Jamet yang jahat tadi segera ke atas pesawat dan menembak tim radio yang ada di dalam hingga tewas di tempat. Kembali ke Agustus tahun 1985, ketika Neerja dan keluarga besarnya sedang menikmati makan bersama, dia menceritakan masa lalunya kepada keluarga. Bahwasanya di pernikahan sebelumnya, penyebab perceraian bukan karena dia tidak rajin, tetapi karena sang mantan suami dulu telah melakukan kekerasan pada diri Neerja. Saat itu, Neerja menangis dan meminta maaf karena selama ini kurang terbuka dan tidak jujur kepada keluarga. Saat sedih, Neerja berusaha menenangkan anak-anak dan kru pesawat yang lain agar tetap tenang. Mereka berpelukan satu sama lain dan segera menyiapkan makanan untuk para penumpang dan membagikan makanan ke semua orang, tak terkecuali para Jamet itu sendiri. Sementara itu, di depan pesawat, ketua teroris berusaha menghubungi pihak kantor, tetapi upaya tersebut menemui jalan buntu. Di kantor, orang-orang melakukan wawancara dengan media bahwasanya ada pembajakan di dalam pesawat Boeing 747
Militer yang tadi sudah dihubungi pihak kantor segera menyiapkan diri menuju medan pertempuran dan segera menyusun strategi bagaimana akan melakukan penyerangan nantinya. Pramugari yang tadinya disandra di depan pesawat akhirnya dikembalikan lagi di bawah untuk bertemu teman-teman lainnya. Mereka berkumpul untuk menenangkan pramugari sandra. Dalam diam, Neerja mengingat hadiah yang diberi pacarnya. Neerja menangis di dalam hatinya, hanya ingin bertemu sang pujaan hati sesegera mungkin. Karena mereka rencana akan melangsungkan pernikahan setelah pulang dari penerbangan Neerja. Di luar pesawat, keadaan menjadi semakin menegangkan. Banyak sekali petugas keamanan negara, militer, dan kepolisian yang bersiap untuk menyerbu pesawat yang disandera oleh 4 teroris bersenjata. Ketika lampu pesawat padam, Neerja memberi pengumuman agar semua penumpang tidak panik. Saat lampu pesawat dipadamkan, semua teroris mulai membabi buta menembaki penumpang yang tidak bersalah. Tetapi ada salah satu orang penumpang yang merebut senjata milik teroris dan mulailah keadaan menjadi kacau. Semua teroris secara tidak sadar menembakkan senjata ke seluruh pesawat. Kemudian ada salah satu militer yang berhasil masuk ke dalam pesawat untuk ikut menembaki teroris. Semua penumpang berhamburan. Kru pesawat segera membuka pintu pesawat untuk meloloskan beberapa penumpang. Banyak yang meninggal karena tertembak. Ada salah satu teroris yang tertembak di bagian lengannya. Saat banyak orang menyelamatkan diri, Neerja berusaha sekuat tenaga untuk meloloskan semua orang yang masih selamat untuk keluar menuju pintu. Di akhir penyelamatan, Neerja berusaha untuk menyelamatkan 3 orang anak kecil. Tetapi naas, ada satu teroris yang sudah siap dengan tembaknya dan langsung menembak Neerja dari bagian belakang, karena Neerja berusaha melindungi anak kecil itu. Setelah berhasil ke bawah, Neerja langsung dibawa dengan mobil ambulans. 4 teroris itu dikabarkan meninggal di tempat karena diserbu oleh anggota militer. Sampai di bawah, banyak penumpang yang selamat dan Neerja yang berada di ambulans tidak dapat diselamatkan. Pihak bandara menghubungi keluarga Neerja bahwasannya Neerja tidak bisa diselamatkan karena luka tembak di bagian belakang yang sangat parah. 1 hari setelah kejadian penyekapan itu, para keluarga penumpang segera berangkat ke rumah sakit, tidak terkecuali orang tua Neerja. Sesampainya di rumah sakit, keluarga Neerja melihat jenazah. Beberapa saat kemudian, datanglah anak kecil yang diselamatkan Neerja, menceritakan kejadian yang dialami mereka. Mereka bercerita bahwa Neerja adalah pahlawan yang menyelamatkan mereka dari kematian. 1 tahun berlalu, memperingati hari berduka pesawat Pan Am Boeing 747 yang disandera teroris. Ibu Neerja memberikan pidato di depan orang-orang. Beliau bercerita bahwasanya putri kecilnya dulu yang dia cintai adalah wanita yang hebat, yang rela memberikan nyawanya untuk menyelamatkan banyak orang. Terima kasih sudah menonton alur cerita film Neerja. Semoga kalian suka dan dukung terus channel Amijay dengan klik subscribe dan komen alur cerita film India apa lagi yang akan kita bawakan. See you!